Di dalam kitab Is'adur Rafiq, Syarah Matan Sulamut Taufik, karya Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil Asy-Syafi'i, terdapat sebuah kisah menarik yang penuh dengan pembelajaran. Selamat datang di segmen Al-Kisah, segmen yang bicara tentang cerita dan kisah teladan. Kisah ini berlatar di sebuah kerajaan besar di masa lalu. Hiduplah seorang lelaki soleh, sebut saja Pak Fulan. Ia mendapatkan hak istimewa dari Paduka Raja, di mana ia diperkenankan untuk keluar masuk ke dalam ruangan pribadi raja tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu. Padahal tidak ada seorang pun yang boleh memasuki ruangannya kecuali telah mendapatkan izin dari Paduka Raja. Sebenarnya tidak banyak yang dilakukan oleh Pak Fulan. Di setiap harinya, ia hanya rutin masuk ke dalam ruangan pribadi raja dan memberikan sebuah nasihat kepada raja. Ahsin ilal muhsin bi ihsanihi fa innal musi'a satakfihi isaatuhu, yang artinya balaslah kebaikan seseorang karena kebaikannya, sebab orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasannya sendiri karena keburukannya. Dan di tempat lain, salah seorang menteri kerajaan melihat kejadian tersebut. Hatinya merasa jengkel melihat apa yang telah didapatkan oleh lelaki asing itu. Pada akhirnya, ia merencanakan sebuah rencana jahat. Singkat cerita, Pak Menteri pergi mendatangi Paduka Raja dan berkata, "Wahai Paduka Raja, sungguh kurang ajar lelaki yang sering mendatangimu itu. Dia mengira bahwa mulutmu berbau busuk." Lantas Paduka Raja menimpali, "Wahai Menteri, bukti apa yang dapat membenarkan perkataanmu itu?" Sang Menteri berkata, "Buktinya adalah ketika ia mendekati Paduka Raja, maka ia akan menutupi hidungnya." Keesokan harinya, saat Pak Fulan hendak menuju kerajaan untuk melakukan rutinitasnya, ia dicegat oleh Pak Menteri. "Wahai Fulan, mampirlah sebentar ke gubuk kecilku. Aku telah menyiapkan hidangan makanan untuk kita santap berdua." Pak Fulan menyetujui ajakan tersebut. Setelah menyantap hidangan yang telah disuguhkan oleh Pak Menteri, ia pun bergegas pergi menuju kerajaan guna melaksanakan rutinitasnya. Setelah sampai, ia disuruh Paduka Raja untuk mendekat. "Wahai Fulan, kemarilah, mendekatlah ke sini." Ia pun segera mendekat, menghampiri Paduka Raja sambil menutupi hidung dan mulutnya. Sampai di sini, akhirnya Paduka Raja mengerti dan mempercayai perkataan Pak Menteri. Akhirnya, Paduka Raja menuliskan sebuah surat untuk Pak Fulan. Sesuai dengan kebiasaan kerajaan, bahwa ketika Paduka Raja menuliskan sebuah surat untuk seseorang, maka dapat dipastikan bahwa isi surat tersebut ialah pemberian hadiah atau sebuah jabatan. Setelah menerima surat itu, Pak Fulan pun keluar dari ruangan Paduka Raja. Sedangkan di depan pintu, Pak Menteri sudah sejak tadi menunggu kabar tentang apa yang akan terjadi pada lelaki itu. Ia berharap nasib buruk menimpa Pak Fulan. Tapi sungguh di luar dugaan. Bukannya mendapat kabar yang ia inginkan, alih-alih ia melihat lelaki itu keluar dengan membawa sepucuk surat raja. Tentu saja hal itu membuatnya naik pitam. Tak habis akal, akhirnya Pak Menteri menawarkan sesuatu kepada Pak Fulan. "Wahai Fulan, bagaimana jika aku saja yang membawakan surat itu? Daripada kamu susah payah membawanya, mending aku saja yang bawa dan kamu akan aku beri uang 2000 dinar." "Ya,
"Silahkan saja jika itu maumu," kata Pak Fulan, menerima tawaran dari Pak Menteri. Sungguh berbunga-bunga hati Pak Menteri. Dalam hatinya ia bergumam, "Hadiah apa ya yang nantinya akan aku dapatkan dari sepucuk surat raja ini?" Namun naas sekali nasib Pak Menteri. Setelah menyerahkan surat itu kepada pegawai kerajaan, ia menerima kabar buruk tentang isi surat tersebut. "Penggalah kepala orang yang membawa surat ini." Begitulah isi suratnya. Pak Menteri pun terkejut dan berkata, "Tunggulah, takutlah kalian kepada Allah. Surat itu bukan milikku. Cobalah tanyakan kepada Paduka Raja." Pegawai kerajaan pun menanggapi, "Surat yang telah dikirimkan kemari tidak bisa ditarik kembali." Akhirnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Paduka Raja, pegawai kerajaan memenggal kepala menteri tersebut. Esok hari setelahnya, Pak Fulan datang ke ruangan raja seperti biasanya dan melakukan rutinitasnya. Melihat kedatangan Pak Fulan, Paduka Raja pun terkejut dan berkata, "Wahai Fulan, kenapa kamu masih di sini?" Dengan wajah bingung, ia bertanya kepada Paduka Raja, "Apa yang Anda maksud, wahai Paduka?" Akhirnya, Paduka Raja menceritakan tentang tuduhan Pak Menteri. Pak Fulan pun terkejut dan mengklarifikasi perbuatannya kala itu. "Mohon maaf, wahai Paduka. Saat aku hendak datang kemari, aku diajak Pak Menteri untuk makan bersama. Di dalam hidangan tersebut, terdapat banyak makanan yang mengandung bawang. Setelah itu, saya langsung datang kemari tanpa sempat membersihkan mulut. Dan ketika Paduka menyuruh saya untuk mendekat, saya langsung menutup hidung dan mulut saya. Sebab saya khawatir Paduka akan merasa terganggu dengan bau mulut saya." Mendengar jawaban dari Pak Fulan, Paduka Raja sangat terkejut, lantas berkata, "Benar apa yang selalu engkau katakan. Ahsin ilal muhsin, ihsanihi fa innal musi'a satakfihi isaatuhu." Wahai Fulan, terima kasih atas nasihatmu itu. Mulai sekarang, engkau akan aku jadikan Perdana Menteri di kerajaanku ini. Teman-teman yang berbahagia, dari cerita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita tuai. Dengan ini usai sudah Alkisah edisi kali ini. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan rubrik Alkisah selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan rubrik Alkisah selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat.